Salam sahabat GKI, kita berjumpa kembali di acara Sapaan Gembala. Saya Pendeta Dwi Santoso dari GKI Batu Malang, menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari sebelum kita akan membaca firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu. Pada hari ini kami dapat berjumpa dengan saudara-saudara kami, dan kami akan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong setiap kami, agar sabda-Mu itu boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 yang mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberi judul renungan kita hari ini, yaitu berdoa dan menyanyi. Saudara-saudara, ada seorang ahli hukum gereja yang hidup pada abad 17. Namanya adalah Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz mengatakan bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan manusia sebagai makhluk yang fana. Ia berpendapat seperti itu karena dipengaruhi oleh pemahamannya bahwa sesungguhnya manusia itu memiliki kehendak bebas. Penderitaan itu disebabkan karena manusia tidak mampu mengelola kehendak bebasnya, sehingga manusia mengalami penderitaan dikarenakan dia tidak bisa mengendalikan apa yang disebut kehendak bebas itu. Saudara-saudara, karena itu siapapun yang menyebut dirinya sebagai manusia, ia tidak kebal terhadap penderitaan, dan tentu termasuk saya dan saudara. Maka pertanyaannya, kalau kita menderita, lalu apa yang harus kita lakukan? Hari ini kita menerima nasihat dari Rasul Yakobus. Rasul Yakobus di pasal 5 ayat 13 mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Konteks perkataan Rasul Yakobus ini tentu ditujukan kepada umat Yahudi yang saat itu memang mereka mengalami penderitaan, baik karena imannya atau mereka menderita karena kondisi politik yang saat itu mereka alami, yaitu mereka hidup di dalam penjajahan kekaisaran Romawi. Penjajah menindas, memeras, menganiaya, dan tidak sedikit umat Tuhan yang menderita. Bagi kalangan Selotis, mereka akan melawan penderitaan itu. Mereka akan melawan penindasan itu dengan kekerasan, dengan kekuatan senjata. Bagi orang yang hidupnya dipengaruhi oleh ajaran Stoa, mereka justru menganggap penderitaan itu menjadi sarana mereka untuk beraskese. Mereka akan menyiksa diri mereka. Mereka berpendapat bahwa justru dengan penderitaan yang mereka alami itu, mereka dapat membebaskan tubuh mereka. Maka kalau kita pikir-pikir, sudah menderita, ditambah menyiksa diri, beraskese. Betapa tambah menderitanya mereka. Apa enggak bahaya tuh? Saudara yang terkasih, apapun yang menyebabkan penderitaan terutama karena penderitaan iman kepada Kristus, maka Yakobus menasihati supaya kita mengalami dan melewati masa penderitaan itu berdasarkan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan melalui doa.
Doa tentu bukan sekedar kita mengucapkan kata-kata. Tetapi ketika kita berdoa, itu artinya kita sedang memahami dan mengalami kehendak Tuhan bagi kita. Berdoa itu saudara-saudara ibarat kita memiliki kehidupan ini, tubuh kita memiliki otot-otot. Maka saya mengatakan bahwa doa itu adalah otot iman kita. Kita tahu fungsi otot di dalam kehidupan kita, dia bisa membuat pergerakan ini menjadi stabil, menjadi kuat. Otot itu di dalam tubuh kita bisa berfungsi untuk menjaga penampilan postur tubuh kita. Maka kalau kita memiliki otot yang kuat, otot yang sehat, maka tubuh kita bisa kuat. Kalau kita memiliki kehidupan doa yang kuat, memiliki kehidupan doa yang sehat, maka keimanan kerohanian kita akan kuat. Termasuk ketika kita harus berhadapan dengan penderitaan. Saudara-saudara, ketika Rasul Yakobus itu menasihati umat Tuhan agar mereka menghadapi segala penderitaan itu dengan berdoa. Artinya di dalam doa itu kita memasuki persekutuan roh dengan roh Tuhan, di mana kita membuka diri untuk mengalami kehendak Tuhan. Maka di dalam persekutuan kita yang erat itu kita akan mengalami Tuhan. Kita akan mengalami karya Tuhan. Yaitu Tuhan yang berkarya mengalirkan kekuatan kepada kita. Sehingga roh kita tidak menjadi lemah, tidak menjadi takut ketika harus berhadapan dengan penderitaan. Justru di dalam kita memahami kehendak Tuhan, di mana kita menjadi manusia pendoa, kita menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan, kita menjadi mengerti maksud Tuhan dengan penderitaan yang Ia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan di dalam persekutuan kita yang erat kepada Tuhan itu, rohnya akan membimbing diri kita untuk dengan hikmatnya kita dapat mengambil keputusan sebagai solusi jalan keluar untuk menghadapi penderitaan-penderitaan yang kita alami. Sehingga sekali lagi kita tidak menyerah menghadapi penderitaan itu karena kita tahu ada Tuhan yang menguatkan dan menyertai kita. Termasuk penderitaan karena sakit penyakit, termasuk penderitaan karena faktor ekonomi, dan tentu yang terutama karena nama Kristus kita diizinkan menderita. Ia akan menolong kita di tengah-tengah penderitaan itu. Saudaraku, bukan hanya berdoa yang ia nasihatkan. Rasul Yakobus juga mengatakan di ayat 13, kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Bergembira di sini saudara-saudara, maknanya adalah memiliki pikiran yang tenang. Ia memakai kata eutimeo yang artinya memiliki pikiran tenang, damai dan bahagia terlepas dari situasi realita yang sedang dihadapi. Artinya, sekalipun diizinkan untuk menderita, orang-orang yang telah mendapatkan Kristus itu menganggap penderitaan itu sebagai sesuatu yang sementara, tidak sebanding dengan kehidupan kekal, keselamatan yang telah didapatkan di dalam Kristus. Dan keselamatan kehidupan di dalam Kristus itulah yang menjadi kebutuhan paling hakiki, paling mendasar dan penting dalam diri kita manusia. Karena itu, sekalipun Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, tetapi penderitaan yang sementara ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, jaminan keselamatan di dalam Kristus. Dan karena itu, ketika kita mengekspresikan itu dengan kegembiraan yang kita wujud nyatakan di dalam memuji Tuhan, menyanyi, maka menyanyi itu memiliki kegunaan. Bukan saja untuk meredakan stres secara kesehatan, bukan saja untuk meningkatkan daya imun tubuh kita, tetapi yang terutama adalah membuat jiwa kita mengalami kesegaran. Saudara, dua nasihat tersebut mengingatkan kita bahwa hidup kita bisa mengalami keduanya.
ada penderitaan, ada kegembiraan, ada air mata, ada tawa gembira bahagia. Tetapi yang pasti di atas semua keadaan itu kita diingatkan akan kasih Tuhan yang kekal abadi. Karenanya mari tetap kita berpusat kepada Tuhan. Mari kita tetap membawa kehidupan kita terus-menerus berpusat kepada Tuhan. Karena Dia sumber keselamatan, karena Dia sumber kekuatan, karena Dia sumber kebahagiaan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kepada kami kekuatan, menyertai kami melewati segala penderitaan. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini, kiranya Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, mereka yang ada dalam pergumulan, Tuhan hadir memberikan solusi. Saudaraku yang terkasih, mari kita menghadapi dan menjalani kehidupan hari ini dengan diiring oleh berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekarang dan selamanya. Amin.